Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya dengan satu pertanyaan yang mungkin akan mengguncang hatimu. Apakah engkau benar-benar hidup atau sebenarnya engkau hanya menunggu mati? Banyak manusia berjalan di bumi ini dengan mata terbuka, tetapi hatinya tertidur. Banyak manusia bernafas setiap detik, tetapi jiwanya sebenarnya telah mati jauh sebelum tubuhnya masuk ke dalam liang kubur. Mereka mengejar dunia seperti orang kehausan yang meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin dikejar semakin kosong. Mereka menyebut dirinya hidup, padahal yang bergerak hanyalah tubuh, sementara ruhnya terpenjara oleh ego yang tak pernah kenyang. Dalam keheningan malam, ketika petir kehidupan menyambar kesadaran kita, para arif billah telah lama berbisik sebuah rahasia yang mengguncang. Matilah sebelum engkau mati. Sebuah kalimat yang tampak sederhana, tetapi menyimpan samudra makna yang dalam. Kalimat yang bukan mengajak manusia menuju kematian jasad, tetapi menuju kematian sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kematian tubuh, yaitu kematian ego. Karena sesungguhnya sahabatku, selama ego masih berdiri sebagai raja di dalam dada, maka cahaya Allah tidak akan pernah benar-benar memenuhi ruang hatimu. Ego adalah tirai, ego adalah kabut, ego adalah debu yang menutupi cermin ruhmu, sehingga cahaya nurullah yang seharusnya memantul indah menjadi redup dan samar. Maka hari ini, mari kita duduk sejenak bersama dalam perjalanan batin yang sunyi, perjalanan untuk mengenal diri, perjalanan untuk memahami apa arti fana, perjalanan untuk menjelami samudra hakikat, hingga kita mengerti satu rahasia besar kehidupan, bahwa hidup yang sejati justru dimulai ketika diri kita yang palsu telah mati. Sahabat petunjuk Al-Quran, marilah sejenak kita lepaskan hiruk-pikuk dunia yang bising. Letakkan segala gelar, segala kebanggaan, segala identitas yang selama ini kita peluk erat. Duduklah dalam keheningan batin, seakan dunia ini berhenti berputar untuk beberapa saat. Tarik nafas perlahan dan rasakan bahwa nafas yang keluar masuk itu bukanlah milikmu sepenuhnya. Jika Allah menghendaki, 1 detik saja nafas itu bisa terhenti, maka apa sebenarnya yang bisa kita banggakan dari diri kita? Tubuh ini fana, pikiran ini terbatas, keinginan kita berubah-ubah seperti ombak di lautan. Namun anehnya, manusia sering merasa dirinya pusat dari segalanya. Ia merasa mampu, merasa kuat, merasa berkuasa atas hidupnya sendiri. Padahal para ahli ma'rifat telah lama memahami satu kebenaran yang agung. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dengan Allah. Kalimat ini bukan sekedar zikir di bibir. Ia adalah kunci pembuka pintu ma'rifat. Ketika seorang hamba benar-benar memahami kalimat ini, maka runtuhlah tembok kesombongan yang selama ini berdiri di dalam dirinya. Ia mulai melihat bahwa semua gerak, semua kemampuan, semua keinginan hanyalah tajalli dari kehendak Allah yang mengalir melalui dirinya. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, maka perlahan ego mulai melemah seperti bayangan yang memudar ketika matahari terbit. Para ulama tasawuf sering mengingatkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal dalam dunia spiritual Islam. Mutu qabla antamutu, matilah sebelum kalian mati. Ungkapan ini menjadi pesan yang sangat dalam bagi para pencari jalan Allah. Maknanya bukanlah mematikan tubuh, tetapi mematikan sifat-sifat ego yang menguasai hati. Sebab selama ego masih hidup, manusia akan selalu merasa dirinya pemilik kehidupan. Ia merasa amalnya hebat, ilmunya tinggi, ibadahnya mulia. Padahal semua itu bisa menjadi jebakan yang lebih halus daripada dosa yang tampak. Betapa banyak manusia yang rajin beribadah, tetapi hatinya dipenuhi rasa ingin dipuji. Betapa banyak manusia yang berilmu, tetapi ilmunya justru menjadi bahan bakar kesombongan. Inilah rahasia yang sering tidak disadari. Ego mampu menyusup bahkan ke dalam ibadah yang paling suci sekalipun.
Maka para sufi berkata, perjalanan menuju Allah bukan sekedar memperbanyak amal, tetapi membersihkan hati dari rasa aku. Ketika kata aku mulai melebur, ketika rasa memiliki mulai runtuh, ketika seorang hamba melihat dirinya hanyalah bayangan dari kehendak Allah, saat itulah ia mulai mendekati gerbang ma'rifat. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah sebuah cermin yang sangat indah. Cermin itu diciptakan untuk memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun seiring waktu, debu demi debu menempel di permukaannya. Lama-kelamaan, cermin itu menjadi kusam hingga cahaya yang seharusnya memantul dengan terang menjadi redup. Begitulah keadaan hati manusia. Hati pada dasarnya adalah tempat memantulnya nurullah, cahaya Allah yang lembut. Tetapi ego, kesombongan, iri hati, ambisi dunia, dan rasa ingin diakui, semuanya adalah debu yang menempel pada cermin hati. Semakin banyak debu itu menumpuk, semakin sulit cahaya Allah memancar dari dalam diri kita. Inilah sebabnya para ahli tasawuf selalu menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena perjalanan menuju Allah bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Bukan jarak yang ditempuh, tetapi hijab yang disingkap. Bukan langkah yang dihitung, tetapi ego yang dilebur. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, maka ia sedang berdiri di gerbang sebuah makam spiritual yang disebut fana. Fana bukan berarti lenyap secara fisik, melainkan lenyapnya rasa kepemilikan diri. Seorang hamba yang mulai memasuki makam fana akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa dirinya pusat kehidupan. Ia tidak lagi terikat pada pujian manusia atau takut pada celaan mereka. Hatinya menjadi ringan karena ia tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia mulai merasakan bahwa hidup ini sebenarnya hanyalah perjalanan pulang, dan setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan Sang Kekasih. Dalam keadaan seperti ini, zikir la haula wala quwata illa billah bukan lagi sekedar kata-kata, tetapi menjadi nafas kehidupan. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah setetes air yang sedang kembali ke samudra hakikat. Dan ketika setetes air itu benar-benar menyatu dengan samudra, maka ia tidak lagi berkata aku, yang tersisa hanyalah kebesaran Allah yang tak terbatas. Sahabatku petunjuk Al-Quran, setelah kita memahami bahwa hidup sejati dimulai ketika ego mulai mati, kini kita perlu melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Ada sebuah tirai halus yang hampir tidak terlihat, tetapi ia mampu menutup cahaya Allah dari hati manusia. Tirai itu adalah kata yang sangat kecil, tetapi sangat berbahaya. Kata itu adalah aku. Betapa sering manusia berkata, aku berhasil, aku berilmu, aku kuat, aku sabar, aku dermawan. Tanpa disadari, kata aku perlahan tumbuh menjadi pohon kesombongan di dalam hati. Padahal jika kita merenung lebih dalam, apa sebenarnya yang bisa kita klaim sebagai milik kita? Tubuh ini diciptakan oleh Allah, akal ini diberikan oleh Allah, nafas ini bergerak karena izin Allah, bahkan detak jantung kita pun tidak pernah kita kendalikan sendiri. Maka ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa segala sesuatu dalam dirinya hanyalah tajalli dari kehendak Allah, saat itulah ia mulai memahami rahasia dari kalimat agung, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kalimat ini adalah palu yang menghancurkan berhala ego di dalam dada manusia. Ia mengingatkan kita bahwa kita hanyalah wadah kecil yang diisi oleh kehendak Sang Maha Kuasa. Sahabatku, salah satu penyakit hati yang paling halus adalah rasa memiliki. Manusia merasa memiliki harta, merasa memiliki keluarga, merasa memiliki kedudukan, bahkan merasa memiliki amal ibadahnya. Ia berkata dalam hatinya, ini usahaku, ini kerja kerasku, ini hasil perjuanganku. Padahal sesungguhnya semua itu hanyalah titipan dari Allah. Coba bayangkan sejenak, jika Allah mencabut satu saja nikmat dari hidup kita, misalnya kesehatan atau akal, apakah kita masih bisa melakukan apa yang kita banggakan hari ini? Banyak manusia tidak sadar bahwa dirinya hanya seperti alat yang digerakkan oleh kehendak ilahi.
Ketika Allah menghendaki seseorang kaya, maka jalan-jalan rizki terbuka baginya. Ketika Allah menghendaki seseorang belajar, maka pintu ilmu terbuka baginya. Semua ini adalah tajalli sifat-sifat Allah yang memancar melalui kehidupan manusia. Namun karena ego menutup mata batin, manusia sering mengira bahwa semua itu berasal dari dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa perjalanan menuju makrifat selalu dimulai dengan menghancurkan rasa memiliki itu. Seorang hamba yang mulai mengenal Allah akan berkata dengan penuh kerendahan hati, "Ya Allah, semua ini bukan milikku. Semua ini adalah milik-Mu yang Engkau titipkan sebentar kepadaku." Untuk memahami rahasia fana, para sufi sering menggunakan sebuah analogi yang sangat indah. Bayangkanlah sebuah setetes air yang jatuh ke dalam samudra luas. Sebelum jatuh ke dalam samudra, tetesan air itu merasa dirinya terpisah. Ia merasa memiliki bentuk sendiri, memiliki batas sendiri. Namun ketika tetesan itu masuk ke dalam samudra, apa yang terjadi? Ia tidak hilang, tetapi ia tidak lagi terpisah. Ia menjadi bagian dari samudra yang luas tak bertepi. Begitulah keadaan seorang hamba ketika ia mulai meleburkan ego dalam cahaya Allah. Ia tidak kehilangan dirinya sebagai manusia. Ia tetap makan, berjalan, bekerja, dan menjalani kehidupan dunia. Tetapi di dalam hatinya tidak ada lagi rasa keakuan yang memisahkan dirinya dari kehendak Allah. Ia melihat segala sesuatu sebagai bagian dari kehendak ilahi yang besar. Hatinya menjadi tenang seperti lautan yang dalam. Gelombang kehidupan mungkin datang dan pergi, tetapi kedalaman samudra hatinya tetap damai. Inilah salah satu rahasia yang dipahami oleh para ahli makrifat, bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dengan menguasai dunia, tetapi dengan melepaskan rasa memiliki terhadap dunia. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, di tengah pembicaraan tentang fana dan makrifat ini, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Jalan menuju Allah tidak pernah meninggalkan syariat. Syariat adalah wadah yang menjaga cahaya hakikat agar tidak menyimpang. Ibarat sebuah lampu, syariat adalah kaca pelindungnya, sementara hakikat adalah cahaya yang bersinar di dalamnya. Tanpa kaca pelindung, cahaya itu bisa padam oleh angin dunia. Oleh karena itu, para ulama tasawuf yang sejati selalu menegaskan bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin kuat pula ia menjaga syariat. Salatnya semakin khusyuk, akhlaknya semakin lembut, lisannya semakin terjaga. Karena makrifat yang sejati tidak membuat manusia merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi justru membuatnya semakin rendah hati. Ia melihat dirinya sebagai hamba yang lemah, yang setiap detiknya bergantung pada rahmat Allah. Ketika ego mulai runtuh, sesuatu yang sangat indah mulai terjadi di dalam hati manusia. Hatinya menjadi seperti langit yang bersih setelah hujan panjang. Kabut kesombongan mulai menghilang, dan perlahan cahaya nurullah mulai terasa di dalam batin. Ia mulai merasakan bahwa Allah sebenarnya sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dalam setiap detak kehidupan, ia mulai melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Dalam hembusan angin, dalam cahaya matahari, dalam senyuman seorang anak kecil, bahkan dalam ujian yang terasa berat. Semua itu menjadi ayat-ayat kehidupan yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan ketika seorang hamba sampai pada kesadaran ini, ia tidak lagi hidup untuk mengejar dunia. Ia hidup untuk mendekat kepada Sang Kekasih. Dunia tetap ia jalani, tetapi hatinya telah tertantap pada samudra hakikat yang luas dan penuh cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang selalu riuh dan penuh kemenangan. Justru seringkali perjalanan ini terasa sunyi bahkan menakutkan bagi ego manusia. Karena pada satu titik, seorang hamba akan mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia mulai kehilangan rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Hal-hal yang dulu membuatnya merasa hebat, kini terasa kosong. Pujian manusia yang dahulu ia kejar kini terasa hambar. Bahkan terkadang ia merasa seolah-olah dirinya tidak lagi memiliki apa-apun untuk dibanggakan. Inilah salah satu tanda awal dari perjalanan menuju fana. Ego yang selama ini berdiri kokoh seperti istana mulai retak perlahan. Dinding-dinding kesombongan mulai runtuh.
Dan dalam keruntuhan itu, seorang hamba sering merasa lemah, merasa kecil, bahkan merasa tidak berarti. Namun justru disitulah rahasia yang sangat agung tersembunyi. Karena ketika manusia benar-benar melihat kelemahannya, ia mulai melihat kebesaran Allah. Ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun, maka kalimat la haula wala quwata illa billah mulai hidup di dalam hatinya, bukan hanya di bibirnya. Ada satu keadaan batin yang sering dialami oleh para pencari jalan Allah, kesunyian. Bukan kesunyian karena tidak memiliki teman, tetapi kesunyian karena hati mulai menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Seorang hamba yang mulai berjalan menuju ma'rifat sering merasa bahwa dunia ini tidak lagi memikat seperti dulu. Hal-hal yang dahulu membuatnya sibuk kini terasa ringan untuk dilepaskan. Ia tidak lagi terlalu larut dalam pujian manusia dan tidak pula terlalu hancur oleh celaan mereka. Hatinya perlahan belajar untuk bergantung hanya kepada Allah. Pada saat-saat sunyi seperti inilah, seorang hamba mulai merasakan kelembutan kehadiran Allah di dalam hatinya. Dalam sujud yang panjang, dalam zikir yang lirih, dalam doa yang keluar dari hati yang rapuh, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang tidak berasal dari dunia, sebuah cahaya lembut yang menenangkan jiwa. Para arif billah menyebutnya sebagai sentuhan nurullah di dalam hati. Sahabatku, ingatkah kita pada analogi cermin yang berdebu? Hati manusia adalah cermin yang diciptakan untuk memantulkan cahaya Allah. Namun debu ego membuat pantulan itu menjadi samar. Ketika seorang hamba mulai membersihkan hatinya dengan zikir, taubat, dan kerendahan hati, maka debu-debu itu perlahan mulai terangkat. Bayangkanlah seseorang yang membersihkan cermin tua yang telah lama tertutup debu. Pada awalnya, ia hanya melihat bayangan samar. Namun semakin ia membersihkannya, semakin jelas pantulan cahaya yang terlihat. Begitulah proses perjalanan batin manusia. Ia tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Kadang hati terasa terang, kadang kembali redup. Kadang terasa dekat dengan Allah, kadang terasa jauh. Namun setiap langkah penyucian hati adalah langkah yang mendekatkan kita kepada cahaya hakikat. Dan pada suatu titik, seorang hamba akan merasakan bahwa cahaya itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertutup oleh kelalaian manusia. Semakin seseorang mendekati ma'rifat, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Inilah paradoks yang sangat indah dalam dunia tasawuf. Orang yang belum mengenal Allah sering merasa dirinya besar. Ia merasa ilmunya tinggi, amalnya banyak, dan kedudukannya mulia. Namun orang yang benar-benar mengenal Allah justru merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Ia melihat amalnya kecil dibandingkan dengan rahmat Allah yang begitu luas. Ia melihat ilmunya seperti setetes air dibandingkan dengan samudra ilmu Allah yang tak bertepi. Maka kerendahan hati menjadi salah satu makom yang sangat mulia dalam perjalanan spiritual. Seorang hamba yang sampai pada makom ini tidak lagi sibuk menilai orang lain. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tidak merasa lebih suci dari orang lain karena ia sadar bahwa hatinya pun masih penuh kelemahan. Dan justru karena kerendahan hati itulah Allah sering mengangkat derajat seorang hamba di sisinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, inilah rahasia besar dari kalimat matilah sebelum mati. Ketika ego benar-benar mulai melemah, seorang hamba justru merasakan kehidupan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dunia yang sementara. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Ia bekerja, tetapi hatinya berzikir. Ia berjalan di bumi, tetapi jiwanya tertambat kepada langit. Ia bergaul dengan manusia, tetapi cintanya tertuju kepada Sang Kekasih yang Maha Abadi. Dunia tidak lagi menjadi penjara baginya, melainkan menjadi jalan menuju Allah. Inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang lahir setelah kematian ego. Kehidupan yang dipenuhi cahaya kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seorang hamba telah melewati perjalanan panjang membersihkan hatinya, sesuatu yang sangat lembut mulai terjadi dalam batinnya. Ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Jika dahulu ia memandang dunia hanya dengan mata jasadnya, kini ia mulai melihat dengan mata hati.
mata hati yang mulai merasakan kehadiran Allah di balik setiap peristiwa. Angin yang berhembus tidak lagi sekedar angin, ia menjadi tanda kekuasaan Allah. Matahari yang terbit di pagi hari tidak lagi sekedar cahaya yang menerangi bumi. Ia menjadi ayat yang mengingatkan bahwa Allah setiap hari menyalakan cahaya kehidupan bagi makhluknya. Bahkan ujian yang datang dalam hidup pun mulai terlihat sebagai bentuk kasih sayang Allah yang ingin mendekatkan hamba kepadanya. Inilah keadaan ketika seorang hamba mulai menyaksikan tajari, penampakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Bukan berarti ia melihat Allah secara fisik, tetapi ia melihat tanda-tanda kebesarannya di mana-mana. Seakan seluruh alam semesta ini berbicara tentang keagungan Sang Pencipta. Pada titik ini, kalimat la haula wala quwata illa billah menjadi semakin dalam maknanya. Seorang hamba tidak lagi mengucapkannya hanya ketika menghadapi kesulitan, tetapi ia merasakannya dalam setiap detik kehidupannya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sebenarnya digerakkan oleh kehendak Allah. Setiap rezeki yang datang bukanlah hasil kecerdasannya semata, melainkan karunia Allah yang dialirkan kepadanya. Bahkan kemampuan untuk beribadah pun ia lihat sebagai rahmat Allah, bukan sebagai kehebatan dirinya. Kesadaran ini membuat hatinya menjadi sangat lembut. Ia tidak lagi mudah menyombongkan diri. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, karena ia tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, ia bahkan tidak mampu menggerakkan satu langkah pun dalam hidupnya. Sahabatku, bayangkanlah sebuah lampu yang menyala di malam hari. Orang yang melihat lampu itu mungkin akan berkata, lampu ini memberi cahaya. Namun, jika kita merenung lebih dalam, kita tahu bahwa lampu hanyalah perantara. Cahaya yang muncul dari lampu sebenarnya berasal dari energi yang mengalir melalui kabel yang tersembunyi di balik dinding. Begitulah manusia dalam pandangan para ahli ma'rifat. Kita seperti lampu yang memancarkan cahaya kehidupan. Kita berbicara, bekerja, berpikir dan bergerak. Namun di balik semua itu, ada kekuatan ilahi yang mengalir dalam diri kita. Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup dan bergerak. Ketika seorang hamba memahami hal ini, ia tidak lagi terjebak pada kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah perantara dari kehendak Allah yang bekerja di alam semesta. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda bahwa seseorang benar-benar berjalan menuju ma'rifat adalah perubahan akhlaknya. Ilmu ma'rifat yang sejati tidak membuat seseorang menjadi keras atau merasa lebih suci dari orang lain. Justru sebaliknya, ia membuat hati menjadi semakin lembut. Ia menjadi lebih sabar, lebih penyayang, dan lebih mudah memaafkan. Ia tidak lagi senang memperdebatkan hal-hal kecil yang hanya menimbulkan perpecahan, karena hatinya telah merasakan bahwa semua manusia sebenarnya sama-sama hamba yang sedang berjalan menuju Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami hakikat ini, ia tidak akan mudah merendahkan orang lain. Ia akan melihat setiap manusia sebagai saudara dalam perjalanan spiritual yang panjang. Inilah buah dari cahaya ma'rifat, akhlak yang indah dan penuh kasih. Pada akhirnya, perjalanan menuju fana bukanlah perjalanan untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi perjalanan untuk melihat dunia dengan kesadaran yang baru. Dunia tetap ada, tetapi hati tidak lagi terikat padanya. Seorang hamba yang telah merasakan cahaya ma'rifat akan menjalani hidup dengan ketenangan yang dalam. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam kehendak Allah. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Jika ia menghadapi ujian, ia bersabar. Hatinya seperti langit yang luas. Awan kehidupan mungkin datang dan pergi, tetapi langit itu tetap tenang. Inilah kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya kesadaran kepada Allah. Kehidupan yang lahir setelah seseorang memahami rahasia matilah sebelum mati. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan spiritual ini membawa kita kepada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa kehidupan yang sejati tidak dimulai ketika kita dilahirkan ke dunia, tetapi ketika hati kita mulai mengenal Allah. Banyak manusia hidup puluhan tahun di bumi ini tanpa pernah benar-benar hidup. Mereka makan, bekerja,
tertawa dan mengejar mimpi dunia, tetapi hati mereka kosong dari kesadaran tentang Sang Pencipta. Namun ketika seorang hamba mulai memahami rahasia matilah sebelum mati, sesuatu yang baru lahir di dalam dirinya. Ia mulai merasakan kehidupan yang lebih luas dari sekedar dunia yang terlihat. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang musafir yang sedang berjalan menuju perjumpaan dengan Allah. Dunia bukan lagi tujuan, tetapi hanya sebuah jembatan yang harus dilalui dengan hati yang sadar. Pada saat inilah kehidupan terasa lebih bermakna. Setiap detik terasa berharga, karena setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada Sang Kekasih. Ketika ego telah melemah dan hati mulai dipenuhi kesadaran akan Allah, seorang hamba merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kedamaian itu bukan karena hidupnya bebas dari masalah, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat bergantung yang sejati. Ia menyadari bahwa seluruh kehidupan ini berada di dalam genggaman Allah. Rizki, umur, ujian dan kebahagiaan semuanya berjalan sesuai dengan hikmahnya yang sempurna. Kesadaran ini membuat hati menjadi lapang seperti samudra yang luas. Ombak kehidupan mungkin datang menghantam, tetapi kedalaman samudra tetap tenang. Inilah yang oleh para arif billah disebut sebagai tenggelam dalam samudra hakikat. Seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari rahmat Allah. Ia hidup dengan keyakinan bahwa dimanapun ia berada, kasih sayang Allah selalu menyertainya. Sahabatku, ketika cahaya kesadaran kepada Allah mulai memenuhi hati, kehidupan terasa berbeda. Hal-hal kecil yang dahulu sering diabaikan, kini terasa penuh makna. Hembusan angin, tetes hujan, dan sinar matahari menjadi pengingat akan kebesaran Allah. Bahkan ujian yang berat pun tidak lagi terasa sebagai beban yang menghancurkan, tetapi sebagai panggilan lembut dari Allah agar kita kembali mendekat kepadanya. Hati yang telah tersentuh nurullah akan melihat dunia sebagai tempat untuk beribadah, bukan sekedar tempat untuk mengejar kenikmatan. Ia bekerja dengan niat yang tulus. Ia berbuat baik tanpa menunggu pujian. Ia menolong orang lain tanpa berharap balasan. Semua itu dilakukan karena ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Pada akhirnya, ilmu ma'rifat tidak diukur dari seberapa dalam seseorang berbicara tentang hakikat, tetapi dari seberapa lembut hatinya kepada sesama manusia. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan memiliki akhlak yang indah. Ia tidak mudah menyakiti orang lain. Ia tidak merasa lebih suci dari siapapun. Ia memandang manusia dengan kasih sayang, karena ia tahu bahwa setiap hati sedang berjuang dalam perjalanannya sendiri menuju Allah. Inilah buah dari perjalanan panjang menuju fana. Bukan kehebatan spiritual yang dipamerkan, tetapi kerendahan hati yang terpancar. Bukan kata-kata yang tinggi, tetapi akhlak yang lembut. Seorang hamba yang telah merasakan cahaya ma'rifat akan menjadi seperti mata air yang menenangkan. Kehadirannya membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum kita berpisah dalam perenungan ini, marilah kita menundukkan hati sejenak. Semoga perjalanan batin yang kita renungkan hari ini membuka sedikit tirai kesadaran di dalam diri kita. Semoga Allah melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari kesombongan, dan menuntun langkah kita menuju cahayanya. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam mengingat-Mu. Ya Allah, ajarkanlah kami untuk mematikan ego kami sebelum Engkau mematikan tubuh kami. Jadikanlah kami hamba yang hidup dalam cahaya-Mu, hamba yang rendah hati di hadapan-Mu, dan hamba yang selalu merindukan perjumpaan dengan-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sahabat petunjuk Al-Quran, jika renungan ini menyentuh hati kalian, jangan ragu untuk menuliskan pengalaman atau perasaan kalian di kolom komentar. Semoga dari sana kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, membagikan video ini kepada saudara dan sahabat kalian, agar semakin banyak hati yang terbangun dari kelalaian. Dan tentu saja, subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal Allah,
melalui ayat-ayatnya dan hikmah kehidupan. Semoga setiap langkah kecil ini menjadi amal yang Allah terima dan menjadi cahaya bagi kita semua di hari ketika kita kembali kepadanya.